Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dengan NIM 2123225. Baik, pada kesempatan kali ini izin kepada Bapak, saya akan melengkapi tugas UAS saya, yaitu mempraktekkan materi-materi yang ada pada mata kuliah fikih kontemporer, yang mana judul yang saya praktekkan di lapangan yaitu tentang plus dan minus TikTok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat berangkaikan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan buat arwah pucuk bimbingan umat sedunia, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada hari ini, yaitu yang mana fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu plus minus dari TikTok. Yang mana saudara-saudara sekalian, TikTok ini merupakan suatu aplikasi dengan spesial efek yang mana menjadi budaya di Indonesia pada saat sekarang ini. Mungkin kita kenal atau memakai aplikasi tersebut. Sering ya saudara-saudara? Sering. Bahkan ketika kita mau makan, sering kita menonton TikTok, mau tidur, sering juga menonton TikTok, bahkan mau bangun tidur sendiri pun kita sering menonton TikTok tersebut. Nah, kemudian kita memandangnya dari pandangan Islam. Bagaimana hukum dari TikTok tersebut? Kalau sebenarnya hukumnya tidak ada yang menekankan hukum pada TikTok tersebut atau aplikasi tersebut. Karena aplikasi tersebut muncul pada tahun 2020-an. Yang mana aplikasi ini berasal dari Cina. Di Cina ini asal mulanya itu bukan TikTok namanya, tapi Douyin namanya. Tapi Indonesia lebih dikenal dengan TikTok. Nah, kita membahas tentang hukumnya. Bagaimana hukumnya? Kalau TikTok ini munculnya hukum karena ada maslahat dan mudaratnya, atau bagaimana kebaikan dan keburukannya. Kalau semisalnya di dalam TikTok tersebut banyak mendatangkan mudaratnya, maka hukum TikTok tersebut maka jatuhnya bisa jadi haram. Contohnya, bagaimana hukum TikTok itu menjadi haram? Nah, ketika kita pergunakan tidak pada semestinya. Contohnya, ketika lewat di beranda kita menonton video-video yang tidak wajar, atau kita rencanakan untuk mencari video-video yang tidak wajar tersebut, dan akan jatuh hukumnya adalah bisa jadi haram. Kita lihat dari kemaslahatan TikTok banyak sekali. Contohnya, banyak ustadz-ustadz atau kiai-kiai itu berdakwah melalui TikTok. Itu hukumnya tidak apa-apa. Karena apa? Karena memanfaatkan, apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih, apalagi di TikTok ini mungkin jutaan orang yang menontonnya. Otomatis orang-orang akan mengetahui, oh ini ustadznya ternyata. Kan terkenal. Bahkan sekarang orang mencari ketenaran itu bukan di TV lagi, tapi di aplikasi TikTok tersebut. Nah, banyak kemudaratan dan banyak juga kemaslahatan yang ada pada TikTok. Contohnya saja,
kemudaratan yang ada pada TikTok. Sekarang cobalah kita lihat anak-anak ketika sudah melihat TikTok, dia akan meniru-niru, contohnya menonton video yang tidak wajar atau melanggar kode etik dan etika. Kemudian anak tersebut akan ikut-ikutan juga karena meniru-meniru di sosmed atau di aplikasi TikTok tersebut. Kemudian kurangnya etika dan sopan santun. Itu banyak yang menimbulkan dari TikTok tersebut. Contohnya saja ketika orang tua berbicara dengan kita, kemudian kita asik saja untuk menonton. Bahkan orang tua kita memanggil, kita asik menonton TikTok tersebut. Nah, kalau kemaslahatannya seperti yang disebutkan tadi, banyak orang yang terkenal melalui TikTok ini, bahkan ustadz-ustadz yang sebelumnya tidak kita kenal. Dari aplikasi TikTok ini kita mengenali ustadz-ustadz tersebut. Bahkan itu tergantung kita mencarinya. Kalau kita mencari kebaikan-kebaikan, contohnya mencari dakwah, mencari lagu-lagu religi, cari video-video yang bermanfaat, maka itu boleh-boleh saja. Tidak ada hukum yang melarangnya. Kecuali kita berbuat kemaksiatan dan sebagainya atau berkata-kata kotor di dalamnya, itu tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapi dari aplikasi TikTok tersebut. Jadi bahwa hukum Islam, karena aplikasi ini munculnya baru, maka hukumnya jatuh itu tergantung kepada kita lihat dulu kemaslahatan dan kemudaratnya. Kemaslahatan ini adalah kita lihat kebaikannya. Kemudaratan itu keburukannya. Kalau kita rasa itu banyak kemudaratan, maka lebih baik kita tinggalkan. Kemudian kalau kita merasa itu banyak kemaslahatan, maka tidak apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan-pertanyaan banyak sekarang itu ada di TikTok itu orang mendapatkan hadiah dari TikTok tersebut. Itu sebenarnya ke dalam hukumnya itu tidak apa-apa. Kalau orang memberikan kita gift dalam TikTok itu kan orang-orang live itu kan dikasih gift. Itu sebenarnya tidak apa-apa. Karena tidak ada hukum yang melarangnya. Dan letak dosanya pun tidak ada. Karena orang pun menonton tentu pakai paket data. Mungkin itu dari plus minus dari TikTok. Semoga dapat kita pahami. Terima kasih kepada saudara-saudara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi